Halo teman-teman semuanya, halo Bu Titi. Saya Galatia Kasih Warsana, kelas 10D absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial berdasarkan KWL. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang what I know about the lembaga sosial. Jadi, yang saya ketahui tentang lembaga sosial itu adalah suatu lembaga yang mengatur seluruh interaksi antar umat manusia. Jadi sebuah lembaga yang di dalamnya itu isinya itu buat mengatur kehidupan atau interaksi manusia sehari-hari. Seperti itu yang saya ketahui tentang lembaga sosial. Teman-teman, kali ini saya itu mau mengetahui arti sesungguhnya dari lembaga sosial itu apa, peranannya apa, fungsinya apa, terus kegunaannya itu apa itu. Saya mau searching ya, ini di HP-nya. Mari kita searching. Nah udah, berarti aku bisa nyimpulkan kalau lembaga sosial itu suatu lembaga yang isinya itu untuk mengatur interaksi manusia sehari-hari untuk mencapai satu tujuan. Oke, poin pertama sudah ketemu. Kali ini aku udah ngerangkum nih jenis dan lain-lain tentang lembaga sosial. Nih, kalau nggak percaya ini buktinya. Buktinya ini, saya sudah merangkumnya. Yang pertama itu ada jenis kelembagaan sosial, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis lembaga sosial. Oke, yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu adalah tempat untuk manusia itu berhubungan dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, seperti itu. Jadi keluarga itu juga merupakan jenis-jenis lembaga sosial. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah tempat bagi siswa berpendidikan formal untuk menata nilai sosial dalam kehidupannya. Nah, setelah dari keluarga tadi, berarti anak-anak itu harus diberi pendidikan, yaitu harus dimasukkan ke lembaga sosial, yaitu di kancah pendidikan. Selanjutnya ada agama. Agama ini memberikan dukungan spiritual bagi para setiap pemeluknya. Jadi, apapun agamanya, agama itu adalah lembaga sosial yang berguna untuk mendukung spiritual orang yang mengimaninya. Setelah itu ada organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan itu tugasnya mengayomi dan membantu setiap warganya untuk mendapatkan hak-hak warga tersebut. Jadi intinya organisasi kemasyarakatan itu berguna untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat itu sendiri. Setelah itu ada politik. Politik itu gunanya untuk mengatur segala politik, mengatur segala tata pemerintahan demi keberlangsungan hidup masyarakat di daerah itu. Setelah itu selanjutnya dua terakhir ada media. Media itu berguna untuk menampung semua informasi untuk dibagikan, untuk diinteraksikan kepada orang di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada ekonomi. Ekonomi itu menjelaskan tentang suatu tempat untuk kita mempergunakan barang dan jasa untuk membeli, untuk berinteraksi dengan menyediakan barang dan jasa yang ada. Oke, jenis lembaga sosial sudah selesai. Oke, selanjutnya aku mau bicarain tentang fungsi lembaga sosial. Itu ada 3. Yang pertama, fungsinya itu memberi pedoman cara bersikap saat menghadapi masalah. Jadi lembaga sosial bekerja untuk memberi arahan gimana masyarakat bersikap untuk menghadapi masalah. Yang kedua, ada mengawasi masyarakat agar semua haknya tercapai. Jadi ini merupakan fungsi pengawasan dari lembaga sosial. Oke. Dan yang terakhir, fungsi lembaga sosial adalah menjaga keutuhan masyarakat yang ada di dalamnya. Lanjut. Nah, selanjutnya saya sudah menyercing di Google dan sudah merangkum ciri-ciri lembaga sosial. Oke, yang pertama, ciri-ciri lembaga sosial itu sifatnya kekal. Jadi dia tahan lama, dia sampai kapanpun itu nggak akan hilang. Selanjutnya, tujuannya jelas pasti untuk mengatur segala interaksi manusia yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada struktur
jelas dan tahan lama. Selanjutnya ada prosesnya panjang hingga diakui masyarakat. Nah, si lembaga sosial ini tuh nggak ujuk-ujuk eneng. Nah, lembaga sosialnya ini itu dia tuh sudah melalui proses yang sangat lama sampai akhirnya diterima dan diakui masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada sanksinya itu mengikat. Sanksinya mengikat itu maksudnya itu ada hukumannya, dan hukumannya itu hukuman resmi. Hukumannya itu nanti pasti ada sanksinya. Oke? Paham? Lanjut. Dan yang nomor 6, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulisnya itu ya kayak undang-undang dasar, ada hukumannya, dan yang tidak tertulis nanti itu ada norma. Selanjutnya ada identitas. Yang terakhir itu ada identitasnya. Contohnya ada lambangnya. Contohnya itu ada simbolnya. Simbol ini itu menandakan lembaga sosial ini. Oke? Get the point? Lanjut. Oke teman-teman. Yang terakhir aku mau menjelaskan tentang contoh lembaga sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga itu contohnya ya keluarga, hubungan antara orang tua, kakak, adik, kakek, nenek seperti itu. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan itu ada contohnya itu SD, SMP, SMA, kuliah, taman kanak-kanak. Pokoknya intinya contohnya pendidikan itu sekolah-sekolah seperti itu. Dan yang ketiga ada agama. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia itu ada 6 ya. Dan yang selanjutnya ada organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini contohnya ada Karang Taruna, ada PKK seperti itu. Dan yang selanjutnya ada politik. Politik ini intinya contohnya itu tentang sistem pemerintahan di Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, dan yang lain. Oke. Setelah ini dua terakhir ada media. Media itu contohnya koran, ada medsos, YouTube, TikTok, Instagram seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada di bidang ekonomi. Contohnya itu ada pasar, koperasi, dan yang lain-lain. Oke teman-teman, penjelasanku hari ini sudah cukup. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Dan dadah, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.